Karena dia banyak ini ya, aktivitasnya jadi ya yang sudah lain juga ada nik nama karyawan, alamat karyawan, kode perusahaan, nama perusahaan, kode perusahaan, alamat perusahaan, kota kategori kota, keterangan kota kategori pertengahan jenjang ya. Ini nanti untuk yang data di soal itu. Oke, lalu soal NF tadi berarti kita punya ini semua ya, kecuali NF. Nih, ini ya. Satu NF kita punya semua ini. Ini semua kecuali itu. Ya kan? Nanti datanya ini sendiri ya. Jelly. Ya, kolom ya, kolom. Ya, dan kita punya ini dan sampai nanti ya? Oh ya, mengatakan kamu telepon perusahaan ya. Tidak ada yang menyiapkan saya. Ini bukan di sini, tapi bisa. Ini ada di situ. Ini ada masih tabel universal yang di sini. Ini sudah menjadi tabel. Ini sudah menjadi tabel. Tabel nomor telepon. Jadi jangan lupa untuk memberikan label. Kalau yang di atasnya kan masih tabel universal, jadi mau dikasih ya. Ini yang ada di 1NF ya, ada di 1 ya. Dan kita masuk ke 2NF. 2NF-nya adalah sudah tadi kan dengan nandain tuh, dan nandain ini adalah merupakan properti, ini adalah merupakan yang dipisah. Ini untuk yang ini. Terus kemudian yang lain, yang satu lagi untuk yang kode. Untuk yang ini, apa saja ya sudah dimasukkan. Kita ada nama karyawan, kemudian alamat karyawan, yang satu lagi dapat ya. Ini adalah untuk yang UMF dikasih nama kan ya, ini dua. Kemudian untuk yang kode perusahaan, perusahaannya semua ya, kode perusahaan itu berarti nama perusahaan. Nah,
Perusahaan, perusahaan, kota, kategori kota, terus keterangan kota, terus keterangan, terus keterangan, gitu. Perusahaan dan keterangan, ya. Ya di sini ada berapa atribut, maka di sini juga ada berapa atribut. Saya berapa besar? Ya, 4, 5, 10. Ada 12. Jadi nanti kita hitung di sini terus ada 12. Ya. Nah, apa yang perlu kalian tambahkan di sini? Bukan tambahkan di sini adalah jangan lupa ini. Jangan lupa. Ini juga harus kalian tetap bawa bermanfaat. Jangan ditinggal di sana. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan di beberapa minggu yang lalu, bahwa nanti yang kita lihat tabel yang jadi ada berapa jumlah tabel yang jadi itu tidak sekiranya di 1 dan 2NF, tapi yang hanya ada di 3NF saja. Ya, jadi berapa tabel yang ada di 3NF ya sudah itu sudah tabel yang jadi. Kita tidak melihat lagi di 1 dan di 2NF. Ya, jadi tabel yang hasil dari dikomposisi di 1 sampai 2NF wajib dimasukkan ke 3NF secara berkecuali. Katakan di 1NF sudah ada multi-value, berarti masuk ke 2NF. Di 2NF juga multi-value jangan ditinggal, atau kalau misalnya kalau nggak kelupaan sebelum apa namanya memasuki untuk yang kategori KF dan KFP ya, atau sudah dipilih seperti ini, maka yang nomor perusahaan atau multi-value-nya juga dipindah ke 2NF. Nih, ya jadi jangan gini ya. Ada 13 ya, 13 ini jangan, ini jadi 14 jangan itu, ini kan sudah ada di sini ya, jadi hitung yang jumlah atributnya aja, bukan berapa banyak atribut, beda kan itu dengan bawa kayak kalau jumlah atribut kan dari sini, dari tabel universal. Nah itu yang dilihat. Kalau di sini kalian lihatnya ada 14 ya, karena ada kode perusahaan di nomor perusahaan dan kode perusahaan di tabel perusahaan. Jadi itu tidak menjadi patokan ya. Lihat ada jumlah. Ya. Tapi di 2NF kita sudah punya 3 tabel, tabel karyawan, tabel perusahaan, dan tabel manajemen. Ya, nanti kita lihat di 3NF. 3NF seperti biasa, yang tadi dimasukkan dulu adalah multi-value-nya dulu. Jadi karena bagaimanapun juga yang multi-value itu pasti dia adalah mendekori. Pasti dia adalah tidak ada ketergantungan sensitif. Nah, di 3NF kan yang kita lihat adalah mengecek konfirmasi tabel apakah ada ketergantungan sensitif atau tidak, kan gitu. Nah, untuk yang multi value itu pasti tidak sensitif. Kenapa? Karena jumlah yang berbandingnya itu cuma 1. Jadi tidak ada pembandingan, ya, jadi bisa membandingkan dengan atribut yang lain. Kita tidak bisa mengecek, mengukur apakah ada ketergantungan satu-satu. Ya, ketergantungan sensitifnya nggak ada, bisa kelihatan gitu. Karena memang nggak ada pembandingnya. Tapi secara otomatis dia adalah sudah memenuhi 3NF. Makanya langsung saja dimasukkan ke dalam ya. Sekarang kita lihat yang karyawan. Di karyawan ini yang menjadi atribut pendampingan ada 3 nih. Nama karyawan, alamat karyawan dengan jabatan.
Nanti kalian bisa ngecek dari logika sesuai dengan identifikasi permasalahannya, atau bisa kalian cek dari data juga bisa. Datanya seperti apa? Ya, kalau kalian cek dari data, maka kita cek dulu satu-satu ya, nama karyawan dan alamat karyawan. Nama karyawan dan alamat karyawan. Apakah nama karyawannya A pasti alamat karyawannya B? Iya, kan iya. Kan iya. Nah, menurut saya ya di rumah saya gitu kan. Tapi apakah yang di alamat saya itu hanya adik saya? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah mungkin di alamat tersebut hanya ada dia? Berarti kan di dalam satu alamat itu cuma saya penghuni, saya yang menguasai alamat. Secara logikanya seperti itu. Berarti tidak ada ketergantungan kuantitatif antara nama dengan alamat. Ya. Jadi tidak ada ketergantungan kuantitatif antara nama dengan alamat. Ya. Kemudian nama karyawan dan jabatan. Apakah kalau si Adi jabatannya manajer? Oke, iya mungkin. Karena Adi kan lebih unik ya satu orang. Apakah Adi jabatannya manajer? Iya. Tapi apakah manajer, saya ganti namanya ya. Apakah IPA itu jabatannya dosen? Ya. Iya. Ya, saya adalah dosen. Nah, tapi apakah jabatan dosen itu hanya saya? Nah, itu menjadi masalah. Secara logika kan tidak. Karena dosen-dosen di dalam satu universitas itu kan banyak. Tidak hanya saya menekuni kecuali saya punya, yang ada saya yang gaji. Ya itu bisa aja sih ya. Itu tadi kan tergantung dari identifikasi permasalahannya. Tapi kan ini kalau sesuai dari datanya itu kan tidak seperti itu. Ya, jadi manajernya ada beberapa orang, karyawannya juga ada beberapa orang, berarti kesimpulannya adalah nama karyawan itu tidak ada keterkaitan positif dengan kata. Oke, dalam satu-satu nih yang dibandingkan apakah ada alamat karyawan dengan jabatan itu ada keterkaitan positif? Apakah kalau alamatnya di Surabaya maka alamatnya di jalan apa itu ya? Ya ada di data itu jabatannya adalah manajer, mungkin iya karena kan dia lebih unik ya, merujuk kepada satu personal, satu objek. Dan dibalik, apakah jabatan itu hanya yang ada di alamat itu? Manajer kan banyak, karyawan kan juga banyak. Bisa jadi dia tidak, kalau misalnya kalau karyawan itu semuanya di, ya kecuali kalau dia mes ya, tapi kan apakah semua karyawan ada di mes? Jadi kitanya harus melakukannya secara data yang ada, kemudian secara identifikasi permasalahan di awal. Kalau di sini maka tidak ada ketergantungan antara alamat dengan jabatan. Nah, kalau karyawan itu bisa jadi berada di alamat yang berbeda. Nah, dari kesimpulannya berarti jika karyawan ini tidak ada ketergantungan positif sama sekali. Ya, berarti dia sudah memenuhi 3MS. Kalau dia sudah memenuhi 3MS, berarti ya udah tinggal ada. Tinggal dimasukkan saja. Karena kan kita ngeteknya kan per tabel. Oke, sekarang kita masuk ke lagi ada satu tabel lagi kan nih tabel kita. Yang bukan Pi kan ini nih, ini kan yang bukan Pi. Pokoknya yang Pi ini nggak usah direken ya. Pokoknya untuk yang ketergantungan relatif, makanya kita mereken yang mereken. Kita yang memperhatikan untuk yang atribut dinamik saja. Jadi ada nih, wah bu kok repot bu satu-satu, ya udah cari aja yang kok saya cari aja yang biasanya kadang-kadang kita dari nama atribut aja kita sudah bisa misalnya itu mengesak memiliki menetapkan, nah susah sekali ngomong. Menetapkan ini sebenarnya ada ketergantungan positif dengan ini biasanya seperti itu.
Hanya nanti untuk menegaskan lagi, kita bisa melihat dari data. Ya, coba cek untuk yang nama perusahaan, kode pos, kota, kategori kota, tentang kota, dan lain-lain. Coba cek itu, mana kira-kira yang menjadi keterkaitan transitif. Nah, coba lihat di situ. Nah, biasanya kode pos itu biasanya ada keterkaitan transitif. Tergantung dari nanti dicek lagi atribut yang selanjutnya apa. Ya. Kalau misalnya ada kode pos dengan wilayah, nah itu biasanya ada keterkaitan. Kode pos dengan kota itu biasanya ada keterkaitan. Cuman harus hati-hati. Jadi gini, kode pos itu kan macam-macam ya. Kode pos itu bisa berdasarkan dari provinsi, bisa berdasarkan dari kabupaten, bisa berdasarkan kepada kecamatan. Ya, nah kalau misalnya ada kode pos, kemudian ada kota, itu dicek. Kode posnya itu kalau misalnya kota ya, kalau kotanya itu, kota itu berarti nanti per wilayah, atau per kabupaten, namanya kabupaten. Berarti nanti isian ataupun data dari kode posnya itu adalah per wilayah juga. Kalau per wilayah berarti ada keterkaitan transaksi. Peminat itu seperti apa Bu? Misalkan, kalau untuk Surabaya itu sangat-sangat dipastikan bahwa dia akan berada di 60.000. 60 sekian, 60 sekian, itu adalah per wilayah. 60.000 itu adalah bukan kota ya, provinsi, lebih ke provinsi. Kalau misalnya kalau Jakarta berapa sih? Saya lupa deh. Tapi dicek ya. Kalau ini contohnya ya, Jakarta itu dia kan punya wilayah sendiri. Dia berada di 50.000. Nah, maka kotanya Jakarta, jadi dia termasuk ada Jakarta. Ya. Kemudian kalau misalnya per kabupaten itu bisa ditandai dengan 2 digit di depannya. Kalau Surabaya itu 60 gitu kan. Di belakangnya itu kan tergantung kecamatannya. Kalau 61 itu Malang. Nah, kalau misalnya di kode posnya itu 61.000, kemudian kotanya di Malang, berarti dia ada ketentuan transitif. Karena bagaimanapun juga 61.000 itu pasti Malang, dan Malang itu pasti 61. Kalau 60.000 Surabaya itu pasti sudah ada ketentuan. Karena 60.000 di Surabaya, maka Surabaya itu pasti 60.000. Tapi kalau di sini coba cek di kode perusahaan itu 60.23 juta. Surabaya, iya itu pasti. Kenapa? Karena 60.000 kasusnya Surabaya. Cuma apakah di Surabaya itu hanya 60.233? Tidak. Karena kalau sudah 3 digit di belakang itu sudah mengacu kepada kecamatan. Nah, rule yang seperti ini juga kalian tahu. Sebenarnya ini kan bukan rule-nya database ya, tapi ini adalah rule yang sudah disetkan di dalam suatu wilayah tertentu. Kayak di Indonesia, ya itu kode pos itu bergantung kepada per provinsi, per kabupaten, kemudian per. Ya. Jadi kalau 60.233 Surabaya, iya pasti Surabaya. Tapi apakah Surabaya itu hanya 60.233? Tidak. Masih ada yang lain. Masih ada 60232. Jambangan itu 602. Iya betul. Itu di kecamatan saya. Ada lagi 60234. Itu di daerah Kari. Ya saya hafal cuma daerah-daerah sekitar rumah saya aja. Jadi dia sudah mengacu kepada kecamatan. Itu. Jadi antara kode terus antara kode pos perusahaan dengan kota itu tidak ada keterkaitan transitif. Ya, tidak ada keterkaitan transitif. Karena itu tadi
60233 itu pasti coba iya, karena ada 60 ya kan. Karena seperti 70123 ini sebenarnya kalau Malang bukan 70 yang 61 kalau nggak salah. Itu hanya asal aja kemarin yang membedakan. 70123 itu pasti Malang iya, tapi apakah Malang itu pasti 70123? Enggak mungkin, belum tentu. Karena masih ada beberapa kecamatan, ada 70111, ada 70145 dan sebagainya. Ya tergantung juga di kecamatan mana kode posnya. Nah, seperti itu. Jadi antara kode pos dan perusahaan itu tidak ada dan transitif dengan kecuali di situ kode pos perusahaannya adalah 60.000. Nah, kemudian kalau malam itu 61.000 atau kondisinya 70.000, maka pasti ada ketergantungan transitif karena 60.000 itu pasti Surabaya dan pasti 60.000. Paham ya? Kemudian antara kategori kota dengan kota. Nih, kategori kota dengan keterangan kota. Lihat di sini. Kategori kota. Kalau kategori kotanya 1, maka keterangan kotanya pusat. Kita cek. Kalau 1 itu pasti pusat, oke. Kalau pusat apakah masih 1? Coba dicek. Kalau 1 pasti pusat, kalau pusat pasti 1. Kalau 2 itu pasti daerah, ya. Jadi kalau daerah itu pasti 2. Paling bawah itu 1 pusat lagi, pusat 1 lagi. Nah, kalau dari jenis ketergantungan seperti ini pasti sudah merupakan ketergantungan transitif. Merupakan ketergantungan transitif. Jadi kalau misalnya di Excel, ini adalah ketergantungan transitif. Kalau kategorinya 1, maka dia adalah ketergantungan pusat. Kalau kan gini ya, kalau ini 1 ini pasti pusat. Kan ya. Kalau ini 2 ini pasti kelihatannya sudah kelihatan. Nah, berarti ada ketergantungan transitif antara kategori kota dengan keterangan. Nah, kita cek lagi kategori perusahaan dan keterangan kategori. Kita cek di situ. Ya, kalau 1 perusahaan jasa, kalau 1 ini adalah perusahaan jasa, kalian lihat di ini ya, di soalnya ya, biar kalian nggak bingung. Kemudian kalau 3 itu adalah perusahaan produk. Ya, coba dicek di teleponnya ini kan yang ngambil beberapa itu. Kalau di soalnya kan sudah jelas. Kalau 1 itu perusahaan jasa, kalau jasa itu pasti perusahaan 1. Apapun jenis nama perusahaannya, kalau dia masuk kategori 1, berarti dia termasuk perusahaan jasa. Apapun nama perusahaannya, kalau dia berada di kategori 3, berarti termasuk perusahaan produk. Kalau perusahaan produk, berarti kategorinya kategori 3. Ya, berarti ada ketergantungan transitif antara kategori perusahaan dengan keterangan kategori. Ini juga ada ketergantungan. Nah, berarti 2 ini ada ketergantungan transitif nih. Bagaimana caranya? Berarti kita akan membuat dikompos dulu satu persatu. Yang pertama adalah ini dulu, ya, kita dikompos. Berarti yang pertama adalah masuk ke kategori kota. Kita kasih namanya adalah kategori
Semuanya adalah kategori dengan keterangan keterangan otak. Nah, ya. Jadi kalau untuk yang satu ini kemudian habis itu kategori perusahaan dan keterangan kategori perusahaan ini kita masuk kategori perusahaan. Kategori adalah kategori perusahaan dan keterangan kategori perusahaan dengan keterangan jadi sudah kita pisah. Nah, terus yang awalnya gimana tuh? Ya sudah, berarti hanya ada ini. Ada ini saja. Ya, untuk yang perusahaan ya. Untuk yang perusahaan. Saya betulnya ini. Tanpa ada ini, kenapa kok dihapus Bu? Ya kan sudah ada di situ. Kan ini sudah masuk ke dalam ini sendiri. Ini juga. Nah, kok ininya nggak pindah Bu? Nggak bisa pindah. Ini nanti yang akan melingkan dia. Ini yang akan melingkan dia dengan tabel ini dan tabel ini. Jadi kalau misalnya pada saya ini kategori 1, oh dia akan melink ke sini. Kalau untuk kategori 1, untuk kategori perusahaannya 1, oh di sini kalau kategori perusahaannya 1, jadi ini fungsinya adalah melingkan. Jadi tidak bisa langsung dipindah semuanya di sini. Yo, siapa yang kemarin kira-kira betul jawabannya? Jadi nanti coba cek, ada nomor telepon sudah masuk, karyawannya tadi sudah cek tidak ada yang positif. Di apa namanya di pada perusahaan ada 2 kebenaran positif, maka kita akan membentuk 2 tabel, ya, tabel kategori dengan kota dan kategori perusahaan. Nah, berarti nanti di perusahaan akan bilang 2 kolom. Ya, kolom untuk keterangan kota dan keterangan kategori. Kategori kota dan kategori perusahaan tetap harus ada di perusahaan. Kenapa? Ini nanti akan melingkan dia, yang membuat relasi, relationship, hubungan ke tabel kategori kota dan kategori. Berarti nanti di 3NF kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tabel di situ. Ya, ada 5 tabel. Nah, kita udah nggak lihat loh ya, udah nggak lihat catat di atas tadi ada berapa ya, ada 3, 2, 3, 4, 5, enggak bisa lihat di situ ya. Jadi hasil berapa banyak tabel yang terjadi itu hanya di DNF. Itulah kenapa saya bilang kalau ada multi value maka multi value harus muncul di DNF dan muncul lagi di DNF ya. Kalau misalnya di tabel kedua NF itu ada tabel yang sudah memenuhi 3NF ataupun tidak ada keberadaan transitif seperti
karyawan tadi juga masukkan di 3NF, jangan ditinggal di 2NF. Karena dia sudah memenuhi syarat, tidak ada di komposisi, terus ditinggal di 2NF, enggak boleh. Tetap harus masuk ke 3 karena ya itu tadi jumlah berapa tabelnya yang terjadi di 3F hanya kita lihat di 3F, itu tidak lagi melihat di 2F ataupun di 1. Ya, oke. Udah 1 jam ya, 1 jam aja cepet deh. Ya udah kalau gitu, gimana ada yang mau ditanyakan, ada yang segini. Nah, sudah ada 26 mahasiswa. Tidak ada yang mudik. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kita coba saya kasih satu latihan soal. Ya, kemudian kita coba untuk diskusikan bersama. Tapi dicoba untuk mengerjakan dulu, ya. Jadi nanti saya tahu, kalian paham atau tidak. Nanti kalau tidak paham, saya jelaskan. Karena memang kan kami kan baru ya, ini baru ya. Jadi kalau misalnya ada yang salah atau tidak paham mungkin tidak paham bisa langsung paham, itu hal yang wajar. Nanti kalau sudah terbiasa di kalian bekerja sebagai analis, sebagai tema, nanti kalian akan terbiasa dengan namanya ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan share satu soal. Coba dikerjakan 5-7 menit, setelah itu kita diskusi ya. Untuk saya share.